Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang khusyuk seorang makmum pada saat sholat. Khusyuknya seorang makmum pada saat sholat. Sebelumnya video saya khusyuk kelas awam dan khusyuknya kelas khawas. Tolong disimak supaya lebih mudah paham. Ini akan jadi pelajaran lanjutan, yaitu khusyuknya seorang makmum dalam sholat. Pada saat kita di posisi makmum pada saat sholat, kita mengikut imam. Seperti apa yang saya sebutkan di video-video sebelumnya, Allahu Akbar, pada saat takbiratul ihram, lisan kita membaca Allahu Akbar, yaitu lisan membaca Allahu Akbar, pikiran fokus ke bacaan Allahu Akbar tadi, hati membenarkan bacaan, sekaligus tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat berimam. Maksudnya berniat sebagai makmum. Allahu Akbar, karena kita posisinya makmum, kita berniat sebagai makmum kepada Allah. Dan pada saat imam membaca Al-Fatihah, kita apa yang kita dengar pada saat imam membaca Al-Fatihah, itulah yang kita tujukan. Karena pada saat kita mendengar sesuatu, bisa kita arahkan kepada Allah. Kita mendengarkan imam membaca ayat, kita bisa mendengar apa yang dibaca imam. Apa yang kita dengar itulah yang kita tujukan kepada Allah. Sekaligus apa yang kita dengar tadi, pikiran fokus kepada apa yang kita dengar, dan hati membenarkan apa yang kita baca tadi, apa yang kita dengar tadi. Sekaligus apa yang kita dengar, pikiran fokus terhadap apa yang didengar, hati membenarkan bacaan tadi, sekaligus diarahkan yang kita dengar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat si imam selesai membaca Al-Fatihah dan membaca ayat berikutnya, sama pada saat si imam membaca ayat setelah Al-Fatihah, membaca surah setelah Al-Fatihah, tadi si makmum mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya si imam. Apa yang didengar tadi, fokus mendengar dan pikiran fokus terhadap apa yang didengar, hati membenarkan bacaan tersebut dan ditujukan bacaan Al-Fatihah yang didengar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang kelas khawas, itu yang baru saya sampaikan itu kelas awam. Tapi bagi orang yang kelas khawas, dia pada saat dia berimam atau posisinya sebagai makmum, di samping lisan apa yang didengarnya dari imam tadi, apa yang didengarnya dari imam, pikiran fokus terhadap apa yang dibaca oleh imam, hati membenarkan, sekaligus muncul rasa cintanya pada saat menunjukkan, melaporkan atau menyampaikan apa yang didengar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cintanya muncul. Dan pada saat si imam membaca atau takbir setelah membaca ayat, setelah membaca Al-Fatihah atau membaca ayat, sama seperti bacaan Al-Fatihah tadi, lisan, pikiran, hati membenarkan bacaan sekaligus tertuju lisan, pikiran, dan hati dihadapkan atau ditujukan apa yang didengar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada saat si imam ruku', takbir intikal, perpindahan antara gerakan pertama dengan gerakan berikutnya, si imam
yang takbir tadi, si makmum sama apa yang didengar pada saat takbir, walaupun sambil kita membaca takbir juga, Allah Akbar juga, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, pikiran fokus terhadap apa yang didengar atau apa yang kita baca, hati membenarkan kalimat Allah Akbar itu, dan sekaligus penuh dengan rasa cinta yang dihadapkan atau yang ditujukan kepada Allah. Dan pada saat bangkit setelah selesai rukuk tadi, membaca bacaan, karena tidak mungkin, si imam kan tidak mungkin membaca bacaan zikir Subhana Rabbil Azim itu kuat-kuat, karena pelan. Si makmum tadi membaca sendiri, tetap yaitu lisan yang membaca bacaan rukuk tadi, pikiran fokus terhadap bacaannya Subhana Rabbil Azim itu, hati membenarkan bacaan. Dan kalau kelasnya kelas khawas lagi, dia akan penuh dengan rasa cinta pada saat membaca, lisan, pikiran, hati yang penuh dengan rasa cinta ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada saat seorang yang sholat, yang setelah selesai rukuk, dia akan i'tidal atau tegak lurus. Pada saat membaca Sami Allahu liman hamidah atau pada saat selesai Sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, maka sama pada saat membaca Rabbana walakal hamdu, lisan yang membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, pikiran fokus ke bacaan, hati membenarkan bacaan bagi orang yang awam, dan bagi orang yang khawas atau bagi orang yang kelas khusus, dengan penuh rasa cinta melaporkan bacaan itu kepada Allah, menunjukkan bacaan itu kepada Allah. Selanjutnya pada saat seorang imam sujud, si makmum sujud, membaca lapas takbir intiqal, Allah Akbar, sama. Apa yang didengar si makmum, pikirannya terfokus kepada apa yang didengar, hati membenarkan bacaan Allah Akbar, sekaligus membenarkan atau penuh dengan rasa cinta menghadap kepada Allah. Pada saat sujud, membaca Subhana Rabbil A'la bihamdi itu, pada saat membaca kan tidak mengikut imam, atau si imam tidak bersuara kuat, si makmum membaca sendiri, lisan, pikiran, hati satu paket tertuju menunjukkan bacaan itu kepada Allah, melaporkan bacaan itu kepada Allah. Kalau dia yang kelas khawas, tambah lagi, yaitu lisan, pikiran, hati yang penuh dengan rasa cinta menghadap kepada Allah atau menunjukkan bacaan itu kepada Allah. Selanjutnya duduk antara dua sujud, membaca Rabbighfirli warhamni, dan sampai akhir. Pada saat membaca itu, lisan membaca bacaan itu, pikiran fokus ke bacaan, hati membenarkan bacaan tersebut. Sekaligus kalau dia kelasnya kelas khawas, kelas khusus, muncul rasa cintanya kepada Allah pada saat membaca bacaan duduk antara dua sujud. Dan berikutnya sujud lagi sama seperti yang tadi, dan kita langsung ke tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Pada saat takbir intiqal juga sama, lisan, pikiran, hati tetap tertuju kepada Allah bagi kelas yang awam, dan bagi kelas yang khusus pada saat takbir intiqal saja tetap muncul rasa cinta kepada Allah. Pada saat lisan, pikiran, hati yang membenarkan dipenuhi dengan rasa cinta, tetap memunculkan rasa cinta di setiap gerakan kepada Allah. Pada saat tahiyat, membaca bacaan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut, pada saat membaca itu tetap lisan, pikiran, hati membenarkan bacaan tersebut. Dan bagi kelas yang khusus, pada saat membaca, lisan membaca bacaan tahiyat, pikiran fokus ke bacaan, hati yang membenarkan sekaligus dengan dipenuhi dengan rasa cinta disampaikan atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Sampai ke salam sama. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pada saat mengucapkan salam, tetap lisan yang membaca salam, pikiran fokus pada bacaan salam, atau imam tadi membaca salam,
kita sambil baca salam juga, lisan, pikiran, hati yang membenarkan sekaligus satu paket ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kelas yang khawas atau kelas khusus, mendengar bacaan imam, kita mendengar bacaan salamnya imam, salam ke kanan dan ke kiri, lisan, pikiran, hati yang membenarkan, dia dengan penuh rasa cinta muncul dalam dirinya pada saat mengucap salam ke kanan dan ke kiri. Demikian mungkin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.